Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan mie letek khas Bantul, Yogyakarta, saya mendatangi salah satu tempat produksi mie letek Garuda milik Yasir Ferry yang ada di Desa Bendo, Kecamatan Serandaan. Di tempat ini proses pengolahan mie letek masih menggunakan cara tradisional. Bahan utama yang digunakan untuk membuat mie letek adalah tepung gaplek dicampur dengan tepung tapioka. Selanjutnya proses pencampuran dilakukan dengan cara digiling menggunakan bantuan tenaga sapi seperti ini. Dia udah paham, udah hafal. Wih, pinternya, hebat, hebat kamu ya. Kamu udah pinter bekerja, udah lama, udah ngerti. Ya, oh ya, disayang sininya. Hebat, 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 hebat. Tepung gaplek merupakan singkong yang dipotong tipis-tipis, kemudian dijemur kering dan selanjutnya digiling halus. Sebelum diolah, tepung gaplek harus melewati proses perendaman dan pencucian. Setelah direndam sehari semalam dan dicuci bersih, tepung gaplek siap untuk diolah. Tepung tapioka juga berasal dari singkong. Namun berbeda dengan tepung gaplek, tepung ini sudah diolah melalui proses yang panjang dan hanya diambil patinya saja. Tepung gaplek akan berpengaruh terhadap warna khas letek dan rasa singkong, sementara tepung tapioka akan berpengaruh pada tekstur, tingkat kelembutan dan kekenyalan. Kedua bahan utama ini kemudian dicampur dengan perbandingan 5 karung tepung gaplek dan 3 karung tepung tapioka. Perbandingan ini tentunya tergantung dengan selera. Jika menginginkan dominan rasa dan warna, maka lebih banyak tepung gapleknya. Namun jika ingin teksturnya lebih kenyal dan lembut, maka diperbanyak tepung tapiokanya. Setelah bahan tepung gaplek dan tapioka siap, selanjutnya masuk ke proses mencampur yang menggunakan bantuan tenaga sapi. Sapi akan berjalan memutar, sementara gilingan besar yang ditarik sapi akan menggilas dan mencampur bahan sampai benar-benar merata dan menyatu. Pada proses ini tidak cukup hanya mengandalkan sapi, namun diperlukan 2 orang pekerja yang secara manual berkeliling bersamaan dengan sapi untuk merapikan adonan dan memastikan adonan tepung gaplek dan tepung tapioka benar-benar tergilas. Agar tepung gaplek dan tepung tapioka bercampur dan lebih pekat, perlu ditambahkan air 1 ember. Proses penambahan air juga dilakukan sedikit demi sedikit secara bertahap. Proses ini bertujuan agar adonan yang dibuat dapat dicetak atau dipres menjadi mie letek. Setelah adonan siap, selanjutnya adonan akan dipindahkan ke tempat yang sudah disiapkan. Di tempat ini pekerja akan melakukan proses pemadatan dan pemotongan menjadi bagian kotak-kotak seperti ini. Jadi ini dikukus, dibiarkan seperti ini selama 1,5 jam ini. Pakainya kayu bakar. Agar uap panas benar-benar maksimal pada saat proses memasak, pintu pada tempat memasak harus tertutup rapat. Tidak ada rongga yang dimungkinkan uap panas keluar. Ini dilakukan agar adonan yang sudah dicetak tadi dapat matang dengan sempurna. Setelah menunggu 1,5 jam, adonan mie letek sudah matang dan siap untuk lanjut ke proses berikutnya. Pada tahap ini, mie letek yang sudah matang langsung dikembalikan ke tempat penggilingan untuk kembali digiling dengan menggunakan bantuan sapi. Untuk membuat mie letek dari proses awal sampai jadi diperlukan pekerja yang cukup banyak. Selain itu, untuk bidang tertentu seperti proses penggilingan diperlukan tenaga kerja yang memiliki tenaga kuat. Yasir Ferry merupakan generasi ketiga yang menjalankan usaha pembuatan mie letek. Usaha yang dimulai sejak zaman sang kakek hingga saat ini masih bertahan. Wah, yang menarik dari proses pembuatan mie letek adalah prosesnya yang masih dipertahankan secara tradisional. Kita mempertahankan pakai ini karena kan kita sudah masuk di WBTB. Apa itu? Warisan Budaya Tak Benda. Oh. Ya, kita sudah dapat sertifikasi dari Kementerian Kebudayaan. Oh gitu. Ya. Produksi mie letek dengan cara tradisional seperti ini merupakan warisan budaya tak benda. Ya. Untuk Kabupaten Bantul. Ya. Ya, satu-satunya di Indonesia yang ada cuma ini. Adonan yang sudah dikukus akan kembali digiling sampai halus dengan ditambah tepung tapioka. Selanjutnya langsung dipindahkan ke mesin yang berfungsi sebagai pencetak mie letek. Untuk mencetak mie letek saat ini sudah menggunakan alat pres hidrolik sehingga lebih meringankan bekerja. Cara penggunanya cukup mudah. Tinggal adonan tepung gaplek dan tepung tapioka yang sudah diolah dimasukkan ke dalam mesin pres seperti ini. Nah ini saya mau nyoba
mau nyoba motong. Wah, kurang cepet. Ketinggalan itunya udah kadung nggak isi ya. Aduh. Terlihatnya mudah ya, tapi ternyata mengambil dan memotong mie yang sudah jadi butuh keterampilan dan kecepatan karena harus berkejaran dengan tekanan mesin pres yang relatif cepat. Mesin yang sudah dipres selanjutnya tinggal dirapikan dan dimasukkan ke dalam tempat untuk memasak. Hampir sama seperti pada saat proses memasak yang pertama. Proses masak ini dengan cara dikukus di dalam ruangan yang tertutup. Proses memasak atau mengukus mie letek yang kedua dibutuhkan waktu paling cepat selama 1 jam. Setelah matang, mie letek harus didinginkan dan dibiarkan selama 1 malam. Dalam sehari, tempat produksi mie letek ini mengolah bahan baku sebanyak 1 ton. Untuk mengolah 1 ton sampai jadi mie letek diperlukan waktu selama 2 hari. Sementara jika kondisi cuaca tidak mendukung, diperlukan waktu produksi lebih dari 2 hari. Sebelum dijemur, mie letek yang sudah didinginkan selama 1 malam kembali dicelupkan ke dalam air sampai lemas. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pencetakan. Proses menjemur dilakukan sejak pagi hari. Jika kondisi cuaca bagus, maka pukul 2 siang, mie sudah kering dan sudah jadi. Namun jika kondisi cuaca tidak bagus dan matahari tidak maksimal, proses penjemuran bisa dilakukan lebih dari 1 hari. Untuk proses pengemasan, 1 bungkus mie letek berisi 5 kg. Harga 5 kg mie letek Rp100.000. Setiap hari mie letek yang dibuat di sini langsung didistribusikan dan dijual ke pasar atau ke warung-warung. Mie letek itu bahannya tapioka dari singkong, gaplek dari singkong semua. Tapi rasanya itu nggak kalah enak sama mie yang bahannya dari tepung terigu mungkin ya. Roby Sofwan Amin, Probokus Sartoyo, Bantul, Yogyakarta.